Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi review jurnal kami yang berjudul Sintesis Nanopartikel Perak Biokompatibel dengan Metode Polyol Termodifikasi untuk Aplikasi Teranostik yang akan membahas sel darah merah, kemampuan internalisasinya, dan aktivitas antibakterinya yang akan dipaparkan oleh saya Dila Astiana dan rekan saya Dina Fiorentina. Abstrak dari percobaan ini adalah pengembangan biomaterial multifungsi menggunakan logam perak atau Ag diuji aktivitasnya dalam skala nano. Perak menunjukkan aktivitas antimikroba yang tinggi terhadap mikroorganisme yang berbeda, sedangkan modifikasi permukaan struktur nano dapat berguna dalam penargetan aktif terkait pengobatan kanker. Untuk mendapatkan sampel nanopartikel perak atau AGNP yang lebih seragam dengan bentuk bola diperlukan stabilisator untuk mengontrol perkembangan reaksi, tetapi juga meningkatkan biokompatibilitas nanopartikel. Sintesis nanopartikel Ag berbentuk bulat dan batang melalui metode polyol dan menstabilkannya dengan PVP. AGNP yang dihasilkan dikarakterisasi secara morfologis dengan TEM dan selanjutnya dikonfirmasi dengan karakterisasi strukturalnya dengan alat FTIR UV Vis Dynamic Light Scattering atau DLS dan zeta potensial. Untuk profil biokompatibilitasnya, interaksinya dengan sel darah merah melalui uji homolisis dan memantau perubahan strukturalnya melalui SEM. Aktivitas antimikroba diuji dengan uji cakram difusi agar untuk mikroorganisme gram negatif dan gram positif, seperti E. coli dan Staphylococcus aureus. Untuk studi lokalisasi nanopartikelnya dalam sel kanker dengan mikroskop fluoresensi di MCF7 dan U87 Mg. Kemudian bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama PVP, bakteri agar, perak nitrat 99%, dan bahan lainnya dapat dilihat dalam slide. Kemudian peralatan yang digunakan dalam percobaan ini adalah SEM, TEM, mikroskop FEI, Inspect, dan alat lainnya dapat dilihat dalam slide. Metode yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama adalah sintesis nanopartikel perak dengan etilen glikol dan PVP, yaitu dengan memipet atau menambahkan 15 mili etilen glikol, kemudian ditambahkan 202,3 mg PVP atau setara dengan 0,02 milimol ke dalam piala gelas. Kemudian piala gelas dipindahkan ke dalam penangas minyak, diaduk menggunakan magnetic stirrer dan suhu diatur pada 130 derajat Celcius. Kemudian ke dalam piala gelas ditambahkan larutan perak nitrat atau AgNO3 0,38 milimolar dengan laju penambahannya 0,25 ml per sekon. Kemudian reaksi dibiarkan selama 30 menit dan larutan akan berubah menjadi kuning cerah. Setelah itu ditambahkan perkursor logam. Setelah reaksi selesai, warna larutan dari kuning muda berubah menjadi coklat merah. Selanjutnya, larutan akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah untuk diuji toksisitasnya, yang kedua adalah dimurnikan. Pemurniannya adalah dengan mensentrifugasi pada 12.000 rpm dan selama 12 menit sekali dengan perbandingan 1:1 nanopartikel Ag banding aseton, volume per volume. Kemudian nanopartikel dicuci 3 kali dengan aseton dan dibiarkan selama semalaman hingga kering dan ditimbang. Kemudian sintesis yang kedua adalah sintesis nanopartikel perak dengan TEG dan PVP, yaitu caranya atau prosedurnya sama dengan sintesis nanopartikel perak dengan etilen glikol dan PVP, hanya saja diubah etilen glikolnya menjadi tetraetilen glikol. Prosedur dapat dilihat dalam slide. Kemudian adalah tahap karakterisasi secara TEM untuk menentukan morfologis dari nanopartikel
ethylene glycol dan tetraethylene glycol. Selain itu dilakukan karakterisasi dengan 4 prosedur, yaitu yang pertama adalah pengukuran diameter hidrodinamik dan potensi zeta dari nanopartikel dengan DLS, kemudian dengan alat FTIR untuk mendeteksi gugus fungsi melalui getaran. Yang ketiga adalah FTIR juga yang diperoleh dari spektrum 100 dan dipindai pada kisaran 4000 sampai 400 per sentimeter. Yang terakhir adalah puncak maksimum yang diperoleh dari spektroskopi UV vis digunakan untuk menyatukan bentuk dan ukuran nanopartikel. Setelah tahap karakterisasi, kita bahas studi in vitro dengan metode biokompatibilitas in vitro dengan uji hemolisis. Tahapnya yaitu yang pertama sentrifugasi darah, plasma dibuang dan sel darah merah dicuci bersih dengan fosfat buffer saline atau PBS. Setelah itu larutan nanopartikel disiapkan dengan pengenceran bertahap. Kemudian masing-masing sampel sebanyak 285 mikroliter dipipet ke dalam tub 2 mili dan dilanjutkan dengan penambahan 15 mikroliter sel darah merah. Setelah pemipetan, sampel diinkubasi dan disentrifugasi dan supernatan 100 mikroliter diambil dan dipindahkan atau ditempatkan di tub rak. Setelah itu larutan optical density diukur melalui ELISA di lambda atau panjang gelombang 450 nanometer. Kemudian setelah tahap uji hemolisis, kita tahap scanning menggunakan scanning elektroskopi mikroskop sel darah merah, di mana tahap pertama yaitu supernatan yang mengandung nanopartikel perak dibuang dan sel darah merah dicuci 2 kali dengan DPBS yang fresh atau baru dibuat. Kemudian tahap yang kedua, sel darah merah ditentukan dengan 2,5% glutaral dehydrate selama 30 menit. Yang ketiga adalah sel darah merah dicuci 3 kali dengan DPBS atau double cost phosphate buffer saline. Yang keempat adalah dehidrasi sel menggunakan etanol dengan jumlah yang berbeda, 50, 70, 90, 95, 100% selama 10 menit setiap kali. Yang kelima adalah pelet beserta selnya diendapkan pada kaca, sputtering dan diamati dengan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Kemudian adalah tahap aktivitas antimikroba dengan uji cakram difusi agar, yaitu dengan menyiapkan Lauria broth atau LB untuk kultur E. coli dan Staphylococcus aureus. Kemudian setelah 2 hari bakteri ditambahkan saat OD 600 finalnya adalah 0,2 pada 42 derajat Celcius. Kemudian agar-agar dengan mikroorganisme ditempatkan di cawan Petri dan dibiarkan agar stabil dan dibuat lubang berdiameter 7 mm. Kemudian dipipet 100 mikroliter setiap sampel untuk kontrol positif dan negatifnya. Konsentrasi yang diuji adalah 1 mg per mililiter, 2 mg per mililiter, dan 2,5 mg per mililiter. Kemudian cawan Petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dan 48 jam. Kemudian studi lokalisasi nanopartikel atau NP dalam sel kanker dipantau dengan mikroskop fluoresensi di MCF 7 dan U87 Mg, sehingga material nano dapat memiliki peran yang signifikan dalam aplikasi diagnostik di nanomedicine. Tahapnya yang pertama adalah setiap baris sel dengan jumlah 10⁵ sampai 10⁻⁶ ditanam di tutup penutup dengan luas 0,22 cm persegi, kemudian dimasukkan ke dalam pelat 6 dengan baik
Sel selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius di bawah karbon dioksida dengan konsentrasi 5% dan dibiarkan tumbuh selama 24 jam. Kemudian sel diinkubasi dengan nanopartikel selama 1 jam. Kemudian sel dicuci sebanyak 3 kali menggunakan PBS. Kemudian setelah itu diuji fiksasi dengan menggunakan formaldehid 4% dalam PBS selama 20 menit. Kemudian sel dicuci 3 kali dan penutupnya diamati melalui mikroskop fluoresensi. Saya Dina Fiorentina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakterisasi morfologi struktural dan diameter hidrodinamik. Berdasarkan analisis dengan transmission elektron mikroskopi atau TEM, nanopartikel yang diperoleh dengan etilen glikol berbentuk bulat atau nanosfer dengan ukuran 15,58 plus minus 8,28 nanometer. Sedangkan yang disintesis dengan tetraetilen glikol berukuran 72,44 plus minus 21,82 nanometer yang mengandung nanosfer dan juga nanorod, yaitu nanopartikel yang berbentuk batang. Gambarnya dapat dilihat di slide. Gambar 1A dan B menunjukkan nanopartikel yang disintesis oleh etilen glikol, sedangkan gambar C dan D menunjukkan nanopartikel yang disintesis oleh tetraetilen glikol. Peningkatan berat molekul dari etilen glikol menjadi tetraetilen glikol ini menyebabkan lingkungan reduksi yang lebih lemah, seperti yang telah dikemukakan dalam literatur. Karakterisasi morfologi dari nanopartikel juga diukur dengan menggunakan dynamic light scattering, yaitu untuk mengetahui particle size dan potensial zeta. Dengan DLS menunjukkan ukuran rata-rata partikel berdasarkan diameter hidrodinamika, dan prinsip tekniknya yaitu gerak Brown dari partikel dalam dispersan. Sedangkan potensial zeta biasanya untuk mengkarakterisasi sifat muatan permukaan partikel nano. Dapat dilihat pada slide, yaitu tabel 1, di mana terdapat data ukuran partikel dari populasi yang berbeda, yaitu supernatan dan endapan dari nanopartikel yang disintesis oleh etilen glikol dan nanopartikel yang disintesis oleh tetraetilen glikol. Juga data zeta potensialnya bermuatan negatif, yang menunjukkan stabilitas koloid yang baik karena adanya gaya tolak-menolak dari muatan yang sangat negatif di sekitar permukaannya. Untuk karakterisasi struktur dilakukan dengan menggunakan spektroskopi UV-Vis dan FTIR. Dapat dilihat pada slide, pada gambar yang A itu hasil dari pengukuran nanopartikel yang disintesis oleh tetraetilen glikol menunjukkan lambda maksimal sebesar 415 nanometer, sedangkan pada gambar B itu hasil dari nanopartikel yang disintesis oleh etilen glikol diperoleh lambda maksimal sebesar 450 nanometer. Kemudian, hasil dari analisis FTIR dapat dilihat pada gambar 4C dan D. Nah, munculnya pik-pik pada daerah serapan tertentu menunjukkan bahwa adanya gugus OH, C double bond O, CN, dan yang lainnya dapat dilihat pada slide. Ini menunjukkan bahwa hasil dari analisis FTIR ini sesuai dengan karakteristik nanopartikel perak yang dilapisi dengan polivinil pirolidon sesuai dengan literatur.
Selanjutnya, studi sitotoksisitas. Studi sitotoksisitas nanopartikel perak yang dilapisi dengan polivinilpirolidon diuji dengan uji hemolisis. Hasil menunjukkan hemolisis yang relatif tinggi baik pada perlakuan 2 jam dan 24 jam. Pada penelitian ini digunakan kontrol positif menggunakan Triton X dan air. Dan juga kontrol negatifnya menggunakan larutan selin dengan buffer fosfat atau PBS. Dapat dilihat pada slide, pada gambar D itu merupakan hasil dari pengamatan nanopartikel yang disintesis dengan etilen glikol pada 2 jam dan 24 jam ini ditunjukkan pada gambar I. Sedangkan pada gambar E itu menunjukkan hasil pengamatan nanopartikel perak yang disintesis dengan tetraetilen glikol. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa keduanya memberikan hasil yang positif. Untuk mengevaluasi lebih lanjut interaksinya dengan sel darah merah, perubahan morfologi dari sel darah merah setelah hemolisis diuji dengan SEM atau Scanning Electron Microscopy. Interaksi nanopartikel dengan sel darah merah menyebabkan munculnya ekinosit akibat adesi nanopartikel perak di permukaan sel darah merah. Pembentukan ekinosit dianggap sebagai proses yang reversibel, meskipun pembentukan ini merupakan tanda adanya toksisitas nanopartikel. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian setelah membandingkan gambar SEM ini dengan kontrol tambahan yang mengandung campuran air dan larutan PBS untuk mensimulasi kondisi pengenceran, diasumsikan bahwa beberapa perubahan dikaitkan dengan adanya air ketika preparasi nanopartikel. Berdasarkan hal tersebut, peneliti hipotesis bahwa memperoleh hasil positif palsu pada uji sitotoksisitas karena literatur menunjukkan penurunan toksisitas nanopartikel perak dalam uji hemolisis. Uji antibakteri. Uji antibakteri dilakukan dengan uji Kirby-Bohr dengan teknik diffusion atau Chakram-Dis. Uji sifat antimikroba dari nanopartikel perak pada 3 titik konsentrasi yaitu 1, 2, dan 2,5 mg per mililiter. Untuk kontrol positifnya menggunakan 2 antibiotik yang berbeda yaitu kubisin dan amfoterisin liposom. Sedangkan untuk kontrol negatif menggunakan larutan PBS. Larutan diencerkan dalam PBS. Hasil menunjukkan aktivitas antimikroba yang rendah dari nanopartikel perak jika dibandingkan dengan antibiotik yang digunakan sebagai kontrol positif. Pada Escherichia coli tidak ada antibiotik yang efektif, tetapi dalam kasus S. aureus, kubisin menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan untuk nanopartikel perak, penghambatan yang ditimbulkan lebih rendah daripada antibiotik dan meningkat dengan fungsi konsentrasi. Dari penelitian ini diketahui faktor yang mempengaruhi sifat antibakteri dari nanopartikel perak yaitu yang pertama adalah karakteristik fisikokimianya seperti bentuk, ukuran, dan kimia permukaan. Lalu interaksi nanopartikel perak dengan media kultur dan dispersan. Yang terakhir yaitu studi internalisasi. Intensitas fluoresens berkorelasi dengan persentase internalisasi nanopartikel perak. Mekanisme dan pemahaman internalisasi nanopartikel merupakan studi yang kompleks, yang bergantung pada karakteristik nanopartikel yang berbeda, termasuk komponen, ukuran, bentuk, fungsionalisasi permukaan, serta tipe seluler. Hasil berdasarkan karakteristik nanopartikel yaitu afinitas tinggi dengan pembentukan inti menghasilkan internalisasi dan lokalisasi nanopartikel perak di nukleolus sel glioblastoma. Dengan perbedaan dalam intensitas fluoresens, jumlah nanopartikel yang diinternalisasi karena ukuran varian dan muatan permukaan.
Kemudian untuk sel kanker payudara, variasi dalam ukuran, bentuk, dan muatan permukaan mengarah ke gambaran yang sangat berbeda, di mana nanopartikel perak yang berbentuk bulat kecil dan bermuatan sangat negatif dapat lebih mudah melewati membran nukleus dan muncul di dalam nukleus. Sementara nanopartikel perak yang berbentuk bulat dan batang yang lebih besar ukurannya dengan muatan negatif lebih rendah dan tidak dapat menembus membran nukleus dan melokalisasinya di permukaannya. Kesimpulan, dari penelitian ini telah dilakukan berbagai macam pengujian dan juga diperoleh berbagai data. Penguraian dari apa yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat dibaca di slide, dan hasil dari pengujian dapat memberikan dasar untuk penelitian antara sintesis, karakteristik, dan perilaku biologis selanjutnya dari nanopartikel perak. Penelitian selanjutnya juga diperlukan untuk menghilangkan hasil positif atau negatif palsu karena faktor lain. Hasil dari evaluasi biologis dapat mendorong untuk meneliti lebih jauh mengenai potensi nanopartikel perak dalam teranostik. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.